punya penyakit aneh sering mengeluarkan suara yang unik dari dalam mulutnya. Setiap bocil ini mengeluarkan suara, teman-temannya ngetawain dia. Karena dikira bocil ini sengaja membuat keributan, Pak Guru marah dan manggil orang tuanya ke sekolah. Bahkan Pak Kepala Sekolah sampai mengeluarkan bocil itu dari sekolahan. Di rumah orang tuanya ini juga sering berantem. Bocil ini sedih banget, dia ngerasa kalau itu semua gara-gara dia. Tapi ibunya tetap sabar dan gak nyerah. Dia selalu nganterin bocil itu ke sekolah yang baru. Pas lagi ada acara di sekolah barunya, bocil ini juga mengeluarkan suara uniknya. Semua orang di sana kaget, nyuruh bocil itu buat diem. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah nyuruh bocil ini buat maju ke panggung. Ibunya udah khawatir, dia kira anaknya bakal dikeluarin lagi. Tapi ternyata Pak Guru nyuruh bocil itu buat menceritakan tentang penyakitnya dan dijadiin sebuah motivasi untuk semua orang yang ada di sana. Untungnya sekarang bocil ini bisa ketemu sama Pak Guru dan teman-teman yang baik di sekolah barunya. Bocil ini lagi lihat bulan pakai teleskop barunya. Tiba-tiba dia lihat ada rumah di bulan dan ada orang di sana. Pas dilihat lagi dia kaget karena ternyata itu adalah kakeknya yang udah meninggal. Dia coba melambai tapi karena jaraknya jauh kakeknya nggak bisa lihat dia. Setiap hari setelah pulang sekolah bocil ini jadi semangat banget ngecek teleskopnya karena dia mau lihat kakeknya itu. Si kakek selalu duduk di kursi dan dia kelihatan kesepian. Bocil ini pengen banget kasih surat ke kakeknya tapi ya si kakek nggak bisa lihat. Dia coba pakai panah buat kirim suratnya ke bulan tapi ya nggak bisa juga. Terus pas hari Natal bocil ini punya ide buat ngasih hadiah ke kakeknya pakai balon. Akhirnya hadiahnya sampai juga ke bulan. Kakeknya semangat banget buat buka kado dari cucunya itu. Dan ternyata isinya sebuah teropong. Sekarang si kakek bisa lihat bumi dan cucunya lagi walaupun dari jarak jauh. Sebelum anak-anak ini lahir dan turun ke bumi, satu persatu akan dikasih sentuhan sama malaikat untuk menghapus ingatan mereka dari kehidupan sebelumnya. Tapi malaikat itu lupa nyentuh anak ini. Jadi dia turun ke bumi masih dengan membawa ingatan sebelumnya. Di kehidupan yang sekarang, bocil ini hidup bahagia karena orang tuanya merawat dia dengan penuh kasih sayang. Bocil ini tumbuh dengan baik, tapi dia nggak pernah tertarik dengan apapun. Karena ternyata bocil itu juga punya kelebihan bisa tahu semua kejadian yang akan datang di masa depan. Pas lihat ada 3 cewek cantik, bocil ini juga nggak tertarik karena dia tahu kalau mereka bukan jodoh di masa depannya. Bocil ini mulai hidup dengan mengandalkan firasatnya. Setelah dia tumbuh dewasa, anak ini ketemu sama wanita pilihannya. Dia merasa yakin dan memutuskan untuk menikah. Mereka hidup dengan sangat bahagia sampai punya 2 orang anak yang cantik-cantik. Dia juga sukses dengan karirnya yang sekarang. Tapi suatu hari tiba-tiba kemampuannya mulai muncul lagi. Sayangnya cowok ini lihat di masa depan dia akan mengalami kecelakaan dan meninggal di usia muda. Cewek ini nyukur semua rambutnya sampai gundul karena dia punya penyakit langka. Buat makan, cewek ini juga harus pakai alat yang dimasukin ke dalam perutnya. Saat melakukan aktivitas, dia selalu dibantuin sama ibunya karena kakinya juga lumpuh. Pas lagi ada pesta, cewek ini gak sengaja makan sepotong kue. Ibunya langsung panik, dia ngebuang kuenya dan langsung nyuntikin obat alergi, terus dia bawa anaknya ke rumah sakit. Di malam hari, cewek ini lepas semua alat di kepalanya. Pelan-pelan dia jalan dan ngambil krim buat dia makan. Ternyata cewek ini gak sakit, dia juga gak lumpuh. Semua itu adalah rencana ibunya yang nyuruh anaknya buat pura-pura sakit, agar semua orang kasihan dan mereka dapat uang sumbangan yang besar. Pria ini lagi nancetin tongkat di sebuah tanah kosong, tapi nggak sengaja tongkatnya ngenain badan mayat yang terkubur di bawah tanah itu. Seketika angin bertiup kencang, langit juga jadi gelap. Anak-anak ini lari ketakutan. Pria itu langsung nyabut lagi tongkatnya dan balik pulang ke rumah. Dia nggak sadar kalau ada darah nempel di ujung tongkatnya. Sampai di rumah, pria ini nyuci tongkat itu. Air yang udah bercampur darah mengalir meresap